Selamat pagi, masih bersama saya Abdel Aryan di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Hari ini saya akan menyabotase program Indonesia Akhir Pekan selama 6 tahun saya akan ada di sini. Kalau biasanya ada Edwin dan Nanda, sekarang saya akan ada di sini sendiri. Tapi sebelumnya ini serem juga nih ya di sabotase ya. Iya. Sampai 6 tahun nih berarti kita terancam nih 6 tahun ke depan. Udah dikontrak langsung 6 tahun. Bukan main-main Cing yang satu ini ya. Iya. Kasihlah kesempatan untuk anak baru di antara yang dua ini. Justru harus kasih kesempatan yang umurnya udah banyak. Oh gitu. Kan secara logika aja. Apa nih? Kesempatan di dunia itu masih tinggal sedikit. Oh gitu. Tolonglah kasih kesempatan. Sekarang pekerjaan aja udah nggak pakai batas umur. Betul. Oke, tapi agak terancam juga kita jadinya ya. Cuma tadi ngomong-ngomong soal umur, Nanda, ada ngomong soal umur nih, Cing. Iya. Kenapa Ya, karena ada yang baru utang nih kayaknya. Selamat ulang tahun. Ulang tahunnya kapan sih, Cing? Kemarin, dan kemarin kebetulan itu ulang tahun saya yang keempat di tahun ini. Saya 4 kali. Oh, 4 kali ya, tahun 4 kali. 3 bulan sekali. 4 kali tahun ini. Tapi ini menarik, Cing, karena kita akan ngebahas sebenarnya. Kita akan alihkan sebenarnya biar gak nyabotase banget ya. Kita arahin lagi nih Edwin. Karena kenapa selain nanti kita ngomongin soal ada salah satunya apa Edwin? Suci Fest. Betul. Suci Fest. Tadi sudah kita bawakan di segmen sebelumnya ya. Akan ada pembahasan show dari Cing Abdel sendiri. Betul, yang khusus banget nih. Yang memang bertajuknya 56. 56. Saksi hidup. Maaf kalau 56 kalau boleh tahu itu umur Cing Abdel dari ulang tahun atau gimana? Oh, itu gabungan dari semua anak-anak saya sama istri saya. Banyak ya? 56 usia saya 56. Masuk ke tahun ke 56 kemarin. Kemarin itu usia ulang tahun ke 55. Saya tuh sering bikin aturan sendiri. Kalau habis ulang tahun ke 55, berarti besoknya saya masuk ke usia 56. Iya, aturan sendiri tuh. Aturan sendiri aja. Berarti kalau gitu saya juga membuat aturan saudara semua dapat 56.000 dari Cing Abdel. Cing Abdel semua dapat 56.000. Kan saya tagih selesai ini semua. Oke, tapi kalau ngomongin soal 56 nih, Cing, kita ngomongin lebih kerucutin lagi, Cing. Sebenarnya apa sih 56 ini? Iya, bikin penasaran nih. Saya itu, ini adalah show saya yang ketiga. Betul. Saya bikin awalnya itu di 54. 54 saat usia saya 54, saya bikin 54, terus di tahun lalu 5 sama. 55 maksudnya lagi perpanjangan waktu. Sekarang tuh 56. Tapi ada subjudulnya. Kalau di 54 itu perjalanan hidup, kalau di 55 itu adalah lo atur aja deh, di 56 ini saksi hidup. Jadi saya akan menceritakan saya sebagai saksi hidup yang sudah melewati 7 presiden di Indonesia. Saya akan bahas tuh satu-satu tuh. Dari mulai zaman Pak Harto sampai zaman Prabowo. Jadi deep ya ternyata ya. Tapi dalam program ini berarti sudah 3 tahun berjalan. Cing Abdel, yang membedakan program 56 ini dengan 55 dan 54 apa nih? Umur saya. Itu Kalau di 55 kemarin ya, ini kita itu tour ke 5 kota di Indonesia, ada beberapa di luar negeri di Istanbul, dan terakhir nanti insya Allah November akan di Berlin. Kalau di 56 cuma sekali di Jakarta aja. Jakarta. Cuma satu. Tapi kepikiran kenapa sih dengan temanya pengen ngulik dari presiden pertama sampai ke sekarang gitu, Cing? Triggernya apa? Pasti kan ada ihwalnya nih, ide ini tercetus. Betul, dan ada apa nih dengan angka genap nih? Kalau ganjel kemarin itu judulnya agak nyeleneh nih, ini balik jadi serius lagi nih. Mungkin ada refleksi yang dilakukan. Kalau di 54 dan 55 itu lebih banyak menceritakan perjalanan hidup saya. Betul. Kalau di 56 saya ini akan mencoba ngambil POV tentang sebuah kejadian. Jadi opini saya terhadap sebuah kejadian, pendapat saya tentang sebuah kejadian. Jadi hampir mungkin sedikit sekali akan menceritakan tentang perjalanan hidup. Misal di zaman Soeharto itu saya akan membahas masalah Petrus misalnya. Saat itu kan saya lagi kecil, terus ternyata ada berita tentang Petrus itu gimana. Nah itu saya akan ceritakan dibandingkan dengan zaman sekarang. Oke, nah gimana caranya
Cing Abdel ngekemas yang tadi agar menjadi menarik juga. Terus untuk humornya juga kan biar tidak hilang gitu. Gimana? Apa tetap jadi be yourself Cing Abdel aja nanti untuk penampilannya? Tetap sih jadi diri sendiri ya. Karena kalau di di stand up komedi kan premis bisa aja serius. Premis bisa aja serius, tapi nanti dikemas dengan setup dan punchline yang tentunya harus ada muatan-muatan komedinya. Jadi premis bisa apa aja, bisa seserius mungkin, premis bercanda juga bisa, tapi nanti di ujungnya pasti ada ger. Gitu. Apa tuh? Ger-ger-gernya Cing Abdel ini yang ditunggu. Lucu, insya Allah. Nah, tapi Cing Abdel, kalau kita lihat dari beberapa program sebelumnya, 54 dan 55, lalu ini 56 hadir dengan konsep baru. Pastinya ada juga komika-komika yang pengen diajak kolaborasi di dalam program ini. Boleh gak kira-kira kasih tahu? Show ini nanti akan mengajak komika siapa aja sih? Show ini akan ada musik komedi juga nih, di saya ini ada musik komedi, ada podcast ringan, terus juga akan ada stand up komediannya. Nama-namanya mungkin belum bisa disebutkan, tapi saya udah menghubungi, mudah-mudahan pada mau ya. Ada Mamat, ada Gilbas, ada Abdur, ada Pican, ada Nehru. Mudah-mudahan semuanya bisa membantu saya, jadi bisa tampil bareng-bareng nanti di 56. Tadi ngomong soal Jakarta, lokasinya di mana? Lokasinya di, boleh nggak nyebut? Boleh ya. Ada di daerah Kebon Sirih. Di daerah Kebon Sirih di sana. Oke. Oke. Itu di kapan tuh? Tanggal berapa? Tanggal 6 Desember, insya Allah tanggal 6 Desember. Dan penjualan tiket dibuka tanggal 1 Oktober lusa berarti. 3 hari lagi. 3 hari lagi, 1 Oktober udah mulai siap-siap bisa nge-war ya tiketnya. Tapi kalau lebih lengkap lagi sih Edwin sebenarnya bisa langsung aja geruduk Cing Abdel. Jangan geruduk dong. Maksudnya Instagramnya untuk info-info lagi lebih lanjutnya seperti apa. Tapi kalau misalkan buat pemirsa atau saudara Kompas TV di rumah mungkin bisa ada clue mau lihat tiketnya atau informasi lebih lengkapnya di mana sih? Kalau mau mungkin di Instagram saya ada, nanti juga ada di Instagramnya Kolam Ikan, namanya Kolam Ikan Kreatif. Bisa dikasih bocorannya sih sebenarnya sekarang harganya itu antara mulai dari 200.000 sampai 1 juta. Oke. 200 sampai 1 juta, dan ini karena di waktu 5 sama kapasitas 1.000. Ini akan lebih intimate aja, karena akan lebih intimate, jadi buru-buruan aja untuk nge-war tiket karena mungkin akan cepat habis. Oke. Ini soal show 56, pastinya kita tunggu-tunggu bareng 1 Oktober. Jangan lupa abis ini langsung geruduk Instagramnya Abdel, pun langsung juga DM. Jangan lupa tadi ada kata kunci kan, di capture aja omongan saya 56.000, tapi bercanda saudara. Voucher, macam voucher. 56.000 voucher ulang tahun ya. Tapi bohong. Udah panik. Agak-agak seret nanti. Tapi Cing, tadi kita udah dengar soal 56, masih akan ada program yang tadi kita sudah bahas, Nanda. Suci Fest ya akan kita bahas di segmen berikutnya. Jadi tetaplah bersama kami. Cing mau pengantar dulu? Tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, selamat datang kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Masih bersama kami dan juga pastinya saya News Ancur, bukan News Ancur. Terus hancur. Oke, tadi kita udah ngomongin yang show-nya Cing Abdel. Sekarang kita mau ngomongin soal Suci Fest 2025. Karena kenapa? Karena Cing Abdel nanti yang akan jadi host dari Suci Fest 2025. Gak akan kalah pecah nih saudara nih. Sampai suara saya pecah juga nih hari ini nih. Kacau juga nih hari ini suaranya. Kamu nervous ya kalau Cing Abdel? Makanya ini deg-degan banget nih Kak. Tapi sebenarnya nggak saya sendiri yang jadi host ya di Suci Fest ini, karena acaranya dari siang sampai malam. Jadi hostnya itu dibagi 2 sesi. Ada hostnya siang itu Ate sama Rais, terus dia host malam ada Ajis Doa Ibu dan saya gitu. Jadi memang ada pembagian-pembagiannya. Oke, jadi bakal kalau dari informasi Cing Abdel berarti bakal ada seharian itu. Seharian. Ketawa terus itu. Waduh. Kapan sih BTW nih? Tanggal 25 Oktober. Tanggal 25 Oktober. Di Balai Kartini. Di Balai Kartini. Di Balai Kartini. Oke. Deket tuh ya. Jadi bisa langsung nyasar aja ke sana. Tapi kalau dari segi program-programnya Cing, ada apa aja sih dan
Ini kan jadi Suci Fest yang kali pertama betul ya? Kali pertama ini. Apakah ini hanya untuk nantinya Road to Suci 12 atau sebenarnya di dalamnya ada apa aja sih? Sebenarnya ya kalau Suci Fest ini dari beberapa informasi yang saya terima ya, karena Suci sudah berjalan selama 11 season dan belum ada satu acara yang menyatukan semua peserta atau yang terlibat di Suci selama ini dari Suci 1 sampai 11. Dan di Suci Fest ini semua yang tampil adalah komika-komika yang terlibat di Suci 1 sampai Suci 11. Jadi banyak segmennya gitu. Ada yang stand up, nanti ada perempuan suci istilahnya, peserta-peserta suci yang perempuan. Nanti ada stand up in English, itu ada peserta-peserta yang memang memakai bahasa Inggris, ada Enieng, ada Mo Sidik, terus ada Bendanio, terus juga ada podcast gagal juara, yang gak juara-juara dibikinin podcast gitu. Semuanya ya. Iya, ada musik komedi, nanti juga ada improv komedi juga. Jadi banyak memang semua hal yang berhubungan, bukan hanya stand up, benar-benar stand up, tapi segala genre komedi itu bisa dinikmati di situ dan dilakukan oleh para komika. Oke, berarti seluruh komika Kompas TV ya. Jadi reuni akbar ya. Betul, reuni. Seru kali. Walaupun peserta Suci cuma satu yang namanya Akbar. Oh iya benar. Ya, juara kedua pada saat Suci 1, tapi kita bikinnya reuni akbar. Oh, iya. Bukan Akbar doang yang boleh ikut, yang lain juga boleh sih. Ya. Untung nih Akbar. Jadi kayak gitu. Tapi kalau misalkan mungkin bisa Cing Abdel kasih tahu ke kita ya. Jadi keseruannya yang lain yang tadi ya Cing Abdel sebutin, apalagi sih bisa kita. Nanti juga ada festival kuliner di situ. Festival kulinernya bukan sembarang kuliner karena itu akan disajikan secara komedi. Nah itu kayak gimana sih juga gimana ya? Iya. Kita jadi mikir juga. Mungkin nanti beli bakso dia disuapin misalnya, gitu. Tapi begitu suapin, di sini ada KPK. Aduh, ini dari tadi awal-awal kita direbut kekuasaan kita, kayak tahu rebut kekuasaan ya. Nah, mungkin kayak gitu-gitu nanti bakal ditemuin di Suci Fest ya, pastinya banyak sekali program-program di dalam Suci Fest ini. Dan pastinya tadi kalau kita ngomong Cing Abdel tadi udah jelasin soal apa yang ada di dalam Suci Fest. Nah, tapi ini menarik nih karena membahas terkait dengan Road to Suci 12, Cing. Betul. Nah, apa sih yang kalau Cing Abdel lihat nih yang diekspektasikan dari Suci 12 yang akan di pendaftaran kapan tuh, Cing? Pendaftaran mungkin dalam bulan-bulan depan sudah mulai dibuka ya, karena audisi pertama itu akan diadakan di bulan Januari. Pertama kita ada audisi offline, mungkin online juga akan diadakan ya. Kalau di offline itu pertama di Surabaya kalau nggak salah tanggal 6 Januari atau sekitaran tanggal segitu, dan di beberapa kota besar nanti akan ada audisi offline-nya. Nah, mudah-mudahan Suci Fest ini bisa membuat gegap gempita stand up itu masih terjaga sehingga orang-orang banyak komika-komika yang pengen ikut di Suci 12. Jadi itu yang diharapkan dari Suci Fest. Nah, tapi kalau kita pengen ikut nih, tadi Cing Abdel udah ngomong soal show 56, sekarang Suci Fest itu belinya di mana? Dan informasi soal tiketnya harganya berapa sih, Cing? Kalau tiket si Suci Fest ini segera aja dibeli karena setahu saya tinggal tribun atas dan tribun bawah, yang lain udah sold out. Jadi kalau pengen beli segera aja ke Instagramnya ya, ada di Suci Kompas TV atau di Instagram tim produksi atau di X itu ada di Mimin Was Here. Tapi buru-buru deh karena tinggal tribun atas sama tribun bawah. Yang VIP yang beberapa kelas itu udah habis. Aduh, mesti cepet-cepet, Win. Apa habis ini kita yang nge-war juga ya? Betul, atau enggak kita minta Cing Abdel. Semua aja minta. Dipalak tentang ulang tahun. Dipalak terus ya tentang ulang tahun. Iya, oke. Kita nggak sabar deh nonton Suci Fest juga. Terus juga show-nya dari Cing Abdel gitu ya. Tadi kan udah dikasih tahu di mana aja bisa ngakses untuk tiket. Jadi harapannya apalagi di situasi seperti ini ya, Cing. Humor tuh butuh banget ya. Betul, mungkin ini untuk sebagai pelampiasan mungkin ya, pelampiasan kita ingin ketawa. Kalau ketawa sendiri nggak ada sebab kan juga kayak orang gila ya. Atau kalau kita ngetawain kondisi Indonesia kayaknya kita kok nggak empati gitu. Nah, ini ada satu tempat yang memang disediakan untuk teman-teman yang ingin melepaskan segala kegelisahan, tapi bisa melihat sesuatu yang ada isinya juga. Silakan. Ada Suci Fest di Oktober, ada 5-6 di Desember. Nah, kalau tadi udah berbicara soal isinya,
mungkin muatan kontennya itu pengen juga bukan cuma menghibur tapi juga tajam gitu ya, Cing. Tapi kalau dari segi segmentasinya nanti dibagi-bagi berapa bagian sih, Cing, nanti di 12 jam itu apakah jalan terus nih atau nanti ada bagi-bagiannya? Karena pasti ada bagian-bagiannya ya. Jadi misalnya di awal ada perempuan suci, kita break untuk masuk ke ini bukan secara urutan ya. Misalnya perempuan suci kita break ke segmen berikutnya, misalnya segmen GJLS gitu. Nanti itu masih kita masih diramu mungkin rundown-nya ya. Tapi jadi kita menyaksikan nggak monoton hanya ngeliat stand up aja, tapi ada podcastnya. Ada improv komedinya. Tiba-tiba bakso masuk suapi. Iya, salah ada KPK. KPK lagi kamu. KPK lagi. Kan nggak boleh suapi ya. Oh iya bener. Oke, lagi-lagi penasaran untuk konsepnya seperti apa, apalagi kan ini perdana juga ya. Suci Fest 2025. Jadi gong banget, apalagi tiketnya udah sisa dua kelas lagi. Karena nonton 10, 11 kemarin Suci aja itu udah luar biasa. Luar biasa menghibur, luar biasa engaging. Gimana ini yang ngumpulin dari 1 sampai 11. Iya. Untuk ada satu segmen yang namanya segmen juara atau All Stars ya? Iya, hanya juara-juara yang tampil di sesi itu. Itu ada 3 juara suci. Ada Rian Adriandi, ini cukup unik juga nih. Rian mungkin comeback pertama setelah meledaknya film yang dia sutradarai, mungkin bisa dilihat di sini. Terus ada David Nurbianto, juga ada Rio Dumatubun. Ini 3 komika yang kalau tampil itu selalu pecah. Jadi bisa ngelihat 3 orang juara-juara suci tampil bergantian. Itu menarik sih kalau menurut saya. Iya, apalagi juga sekarang kan komika juga banyak berhasil yang berkecimpung di dunia industri gitu ya. Apalagi tadi Cing April bilang kalau salah satunya Bang Rian gitu ya, katakanlah dengan filmnya yang boom banget, kita tahu seperti apa. Jadi kayak ini sebuah dinanti-nanti, apalagi pencapaian juga tentunya. Apalagi melihat nanti bagaimana mereka bisa saling memberikan gongnya, apalagi tadi salah satunya akan kembali lagi comeback dari Bang Rian tadi. Iya, itu sangat dinantikan lah pastilah gitu. Pasti lucu, pasti ketawa terus ini sih. Ya pastinya kita tunggu, dan saya sih tetap penasaran ya, Cing, sama tadi apakah akan ada yang nyuapin kita. Kamu kulinernya ini yang ditunggu ya kayaknya. Kayaknya udah lapar ya. Kayaknya kamu lapar ya. Ngomong-ngomong lapar, kayaknya kita memang harus makan bubur sehabis ini, Cing, karena Cing April kan pecinta bubur. Sangat pecinta bubur. Aduk apa nggak diaduk? Ya diaduk dong. Ya, kecewa. Kalau diudak kan nggak ada ngejar buat apa. Iya, diaduk lah. Habis ini mungkin kita makan bubur bareng. Saudara di rumah juga jangan lupa sarapan. Terima kasih sudah mengikuti kita di seluruhan dari Sapa Indonesia Akhir Pekan episode kali ini. Saya Edwin Chan. Dan saya Nanda Aprilia. Dan juga di sini Abdul Ahrian. Pamit undur diri. Sampai jumpa.